Daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Akhila Salsabila dari kelas 8C. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme, imperialisme, dan latar belakang kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis ke Indonesia. Yang pertama ada kolonialisme. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibanding negara lainnya. Contohnya seperti Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, Belanda yang menguasai wilayah Indonesia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan semenanjung Malaya. Kolonialisme memiliki 3 jenis. Yang pertama ada kolonialisme penduduk. Kolonialisme penduduk yaitu paham penguasaan wilayah dengan cara menyingkirkan penduduk asli dan menggantinya dengan pendatang. Yang ketiga ada kolonialisme deportasi yang dilakukan dengan cara membuang narapidana ke wilayah koloninya. Yang ketiga ada kolonialisme eksploitasi. Kolonialisme eksploitasi yaitu menguasai suatu wilayah dan mengeksploitasi SDA dan manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua ada imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu impere, yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dan memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang terjadi pada zaman kuno hingga revolusi industri. Imperialisme kuno bertujuan untuk mencapai 3G, yaitu kekayaan atau gold, kejayaan atau glory, dan penyebaran agama atau yang bisa disebut gospel. Yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang terjadi setelah revolusi industri hingga Perang Dunia Kedua. Imperialisme modern bertujuan untuk menguasai bahan baku industri dan memperluas wilayah pasar untuk memasarkan hasil industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula munculnya kolonialisme dan imperialisme. Pada mulanya ada kota yang bernama Konstantinopel. Kota ini merupakan kota dagang yang strategis. Banyak barang-barang dari Asia seperti sutra hingga rempah-rempah yang masuk ke Eropa melalui kota ini. Pada tahun 1453, Konstantinopel yang awalnya dikuasai Kekaisaran Romawi Timur jatuh ke tangan Turki Utsmani yang memberatkan para pedagang Eropa seperti pajak. Setelah itu, Kesultanan Konstantinopel pun membuat aturan yang memberatkan para pedagang Eropa seperti pajak yang tinggi mengakibatkan sebagian orang tidak bisa mendagang. Padahal di masa itu rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Akibat kesulitan mendapatkan pasokan dari Asia, orang Eropa akhirnya berpikir untuk langsung mencari langsung ke sumbernya. Mulailah dilakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya ke Nusantara. Setelah sudah sampai di Nusantara, orang-orang yang datang ini semakin lama semakin ingin menguasai seluruh wilayahnya dengan cara menjajah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan kolonialisme dan imperialisme. Tujuan kolonialisme dan imperialisme yaitu tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara-negara penjajah semakin kuat dan dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis suatu wilayah.
Di sini saya akan menjelaskan juga tentang faktor penjelajahan samudra. Faktor penjelajahan samudra sebenarnya ada banyak, tapi aku bakal ngejelasin 4 aja karena ya lumayan panjang juga. Yang pertama, ada kekayaan alam atau rempah-rempah. Bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh karena iklimnya yang dingin. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. Yang kedua, ada motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Yang dimaksud ini yaitu gold. Gold semangat mencari kekayaan, Glory semangat mencari kejayaan, dan Gospel semangat menyamarkan agama Nasrani. Yang ketiga, ada jatuhnya Konstantinopel. Seperti yang aku ceritain tadi, karena kegantinya pemerintahan menjadi Turki Utsmani, banyak pedagang Eropa yang memilih untuk tidak berjualan lagi karena pajaknya yang tinggi. Oleh sebab ini, mengapa rempah-rempah susah dicari di Eropa. Dengan itu, banyak bangsa Eropa lebih milih untuk menjajah negara-negara rempah-rempah. Yang keempat, ada teori heliosentris. Teori ini menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan planet-planet mengelilingi matahari. Di sini aku bakal ngejelasin materi yang terakhir, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah yang dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat yang bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol sebagai kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Salah satunya Indonesia. Ada banyak negara penghasil rempah-rempah seperti India dan Malaysia juga termasuk. Cuman kalau yang dicari bangsa Eropa kebanyakannya di Indonesia. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang bangsa Portugis. Bangsa Bartolomeu Dias melakukan penjelajahan samudra sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Penjelajahan lalu diteruskan oleh Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada tahun 1498. Lalu pulang ke Libasa, Portugal. Dengan membawa rempah-rempah, Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bangsa Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Pada tahun 1492, ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik, hingga akhirnya tiba di benua Amerika. Saat itu, Columbus berpikir kalau dia telah di daerah yang ditujunya, yaitu India. Karena itulah Columbus selalu menamakan penduduk lokal yang ia temui sebagai warga Indian. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magellan dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magellan kemudian dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano pada tahun 1521. Sebastian de Elcano berhasil berlabuh di Theodore. Namun, kedatangan mereka dianggap melanggar
perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Itu saja materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!